Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bimbingan dan konseling pola tidak jelas. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasannya ya. Bimbingan dan konseling masuk ke Indonesia pada tahun 1960. Pada tahun 1960 sampai 1963 disebut pola tidak jelas. Mengapa itu terjadi? Bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan dengan pola tidak jelas. Maksud ketidakjelasan pola harus diterapkan berdampak buruknya citra bimbingan konseling, sehingga melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK. Munculnya persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK, bagian berbagai kritik munculnya sebagai wujud kekecewaan atas kinerja guru pembimbing, sehingga terjadi kesalahpahaman negatif dan konsepsi berlarut-larut. Terima kasih. Sebagai pemberian nasihat, BK dibatasi pada menangani masalah desain digital. BK dibatasi untuk klien-klien tertentu saja. BK melayani orang sakit dan atau kurang normal. BK bekerja sendiri. Adanya anggapan bahwa pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja. Pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja. Menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien, memutuskan usaha BK pada penggunaan instrumentasi BK, dan BK dibatasi untuk menangani masalah-masalah ringan. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan pola yang harus diterapkan disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut. Belum adanya hukum. Sejak konferensi di Malang tahun 1960 sampai dengan munculnya jurusan bimbingan dan penyuluhan di IKIP Bandung dan IKIP Malang tahun 1964. Fokus pemikiran dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Melalui IPBI inilah kelak yang akan berjuang untuk memperoleh payung hukum pelaksanaan bimbing dan penyuluhan di sekolah menjadi jelas arah kegiatannya. Adalah mendesak pendidikan untuk mencetak tenaga-tenaga BP di sekolah. Tahun 1975, Konferensi Nasional Bimbingan 1 di Malang berhasil menelurkan keputusan penting, diantaranya terbentuknya organisasi lahirnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan angin segar pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Tugas guru adalah mengajar dan membimbing. Penafsiran pelaksanaan ini di sekolah dan didukung guru pembimbing yang berasal dari lulusan jurusan bimbingan dan penyuluhan atau jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan sejak tahun 1984 atau 1985 masih kurang. Hal ini menjadikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah tidak jelas. Lebih-lebih lagi dilaksanakan oleh guru yang ditugasi berasal dari guru yang senior atau mau pensiun, guru yang kekurangannya pelajaran untuk memenuhi tuntutan angka kreditnya. Belum ada aturan main yang jelas. Apa, mengapa, untuk apa, bagaimana, kepada siapa, oleh siapa, kapan dan di mana pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan juga belum jelas. Guru-guru ini dijelaskan sebagian besar tidak menguasai dan memang tidak dipersiapkan untuk menjadi guru pembimbing, terutama orang tua murid. Bimbingan penyuluhan tugasnya menyelesaikan anak yang bermasalah, sehingga ketika orang tua dipanggil ke sekolah, apalagi yang memanggil guru pembimbing, orang tua menjadi malu dan dari rumah sudah berpikir, ada apa dengan anaknya? Dari segi pengawasannya juga belum jelas arah dan pelaksanaan pengawasannya. Selain itu, dengan pola yang tidak jelas tersebut mengakibatkannya. Guru BK belum mampu mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada siswanya yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terjadi, guru pembimbing ditugaskan menjadi guru pengganti bagi guru yang berhalangan hadir dan mengajar salah satu pelajaran yang di luar profesinya, seperti guru seni budaya, bahasa, dan lain-lain. Terkadang guru pembimbing merangkap pustakawan,
pengumpulan dan mengolah nilai siswa dalam kelas tertentu, serta berfungsi sebagai guru piket. Guru pembimbing itu ditugaskan sebagai polisi sekolah yang mengurus dan memberikan peringatan terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Salah satunya tidak mematuhi peraturan sekolah, seperti tidak memakai atribut sekolah yang lengkap, terlambat masuk sekolah, dan bolos di saat jam pelajaran. Masalah tersebut terjadi karena adanya ketidakmampuan dari kepala sekolah dalam melakukan pengawasan, tidak memahami pentingnya bimbingan dan konseling, serta ketidakmampuan memfasilitasi kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, serta masih adanya persepsi sudut pandang yang keliru mengenai seorang pembimbing, sehingga tidak terjalin kerjasama di dalam organisasi bimbingan dan konseling sebagaimana yang diharapkan. Bimbingan konseling. Berbagai kritikan yang muncul karena kekecewaan atas kinerja guru pembimbing. Hal ini disebabkan oleh belum adanya hukum aturan dalam bimbingan konseling. Baiklah, itu tadi teman-teman penjelasan dari kelompok kami mengenai bimbingan konseling pola tidak jelas. Semoga teman-teman bisa menyukai video kami ya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.